Taib. Dua ayat tadi disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsirnya Al-Qur'anul Azim, yakni mereka yang diperingatkan oleh orang-orang bahwa ada pasukan besar yang akan menyerang mereka dan ditakut-takuti akan kedatangan musuh yang banyak jumlah pasukannya, karena bersekutu. Bukan orang kafir Quraisy saja, tetapi semua kabilah termasuk orang Yahudi itu bersekutu untuk menyerang mereka. Akan tetapi mereka tidak menghiraukan berita tersebut. Bahkan mereka bertawakal kepada Allah serta meminta pertolongan kepadanya. Jadi bertawakal, ini salah satu ayatnya disebutkan di sini, wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Jadi di sini banyak riwayat-riwayat yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir. Tentunya bagi yang ingin mendapatkan faedah yang banyak tentang ayat ini, silahkan merujuk kepada tafsir Al-Qur'anul Azim. Jadi banyak riwayat yang disebutkan, yang mana kita sebutkan tadi bahwasanya ini terjadi ketika perang Ahzab di tahun ke-5 Hijriah. Taib. Masuk ke ayat berikutnya dalam surah Al-Furqan ayat 58. Fadhal. Allahumma shalli. Alhamdulillah turun hujan, Allahumma shayban nafi'a. Allah menurunkan hujan rahmatnya dan mudah-mudahan itu bermanfaat bagi kita semua makhluk hidup yang lainnya. Taib. Ayat 58 dalam surah Al-Furqan, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Jadi awalnya itu sabbih bihamdi rabbi coba dicek apa itu dalam surah Al-Furqan ayat 58 berbeda di sini. Bukan kan? Coba lihat ke mushaf. Oh, itu dalam surah Ibrahim ya, 11. Oh, surah Ibrahim di bawahnya, salah lihat. Afwan. Jadi memang wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan bertawakallah kepada Allah yang Maha Hidup, yang Maha Kekal, yang tidak akan mati. Istilahnya kekal selama-lamanya. Taib. Di sini disebutkan karena bertawakal semua urusan kepada Allah yang Maha Hidup tidak mati sama adalah al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Yang diperjelas di dalam surah Al-Hadid ayat ketiga, yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi Allah yang Maha Kekal, yang Maha tetap selama-lamanya, yang Maha Hidup, lagi yang Maha berdikari, Rabb segala sesuatu dan yang memilikinya. Jadikanlah Allah sebagai tempat mengadu dan tempat berlindung. Dialah tempat untuk bertawakal dan tempat mengadu. Maka sesungguhnya Allah akan memberi kecukupan, akan menolong, mendukung dan menjadikan seseorang itu berhasil. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayatnya yang lain dalam surah Al-Maidah ayat 67, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepada Rabbmu. Wa illam taf'al fama balaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas. Lanjutannya, dan jika kamu mengerjakan
yang diperintahkan tersebut berarti kamu telah menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Taib. Kemudian baru yang tadi yang salah lihat tadi dalam surah Ibrahim ayat yang ke-11. Fadal. Jadi ini diambil oleh penulis rahimahullah taala bagian dari ujung ayat, karena ada ayat sebelumnya. Jadi ayat sebelumnya, innahnu illa basyarum mislukum, kami tidak lain hanyalah manusia seperti kalian. Walakinnallaha yamunnu ala man yasha'u min ibadihi, akan tetapi Allah memberi karunia kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Wa ma kana lana an na'tiyakum bisultan, dan tidak patut bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kalian illa biiznillah, melainkan dengan izin Allah. Baru terakhir ditutup dengan ayat wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah sajalah hendaknya orang-orang mukmin bertawakal. Jadi yaitu dengan menyerahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ayat berikutnya dalam surah Ali Imran ayat 159. Fadhal. Jadi ini juga potongan dari ayat yang mana ayat yang lengkapnya fabima rahmati minallah lintalahum, maka disebabkan rahmat dari Allah kamu berlemah lembut terhadap mereka. Walau kunta fadhdhan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik, kata Allah dalam firman-Nya, sekiranya kamu wahai Muhammad bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Fa'fu anhum wastaghfir lahum, maka maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun kepada mereka. Wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jadi di sini diambil di potongan ayat, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, dan sesungguhnya Allah mencintai, menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Taib. Apa maksud dari ayat ini? Kita lihat penjelasan dari Al-Hafidz Ibnu Katsir tentang bagian ujung dari ayat ini. Jadi ini salah satu bagaimana Nabi SAW lemah lembut dalam berdakwah. Itu merupakan rahmat dari Allah. Sehingga apabila Nabi SAW kasar dalam menyampaikan risalah ini, tentunya orang akan lari dari sekitarnya. Tetapi itulah Nabi diberikan rahmat oleh Allah, berhati lemah lembut, dan menyampaikan risalah juga berlemah lembut. Di sini disebutkan fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad maka bertawakallah kepada Allah, yakni kata Hafiz Ibnu Katsir, apabila engkau bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu dan kamu telah membulatkan tekadmu, hendaklah kamu bertawakal kepada Allah dalam urusan tersebut. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal, orang yang menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surah At-Talaq ayat yang ketiga. Fadal. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. At-Talaq ayat 3. Jadi ini potongan ayat juga dalam surah At-Talaq yang mana sebelum wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadara.
Jadi barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan sesuai dengan kehendaknya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Baik. Kita di sini tentang tawakal dibawakan hadis di dalam tafsir Ibnu Katsir, hadis dari Ibnu Abbas, dan hadis ini telah kita pelajari sebelumnya di dalam matan hadis Arba'in An-Nawawiyah, yang mana ketika Nabi SAW membonceng Ibnu Abbas, lalu Nabi berkata kepada Ibnu Abbas, "Ya gulam, inni mu'allimuka kalimatin." Wahai anak kecil, sesungguhnya aku akan mengajarkanmu beberapa kalimat. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga engkau. Ihfazillah yatajidhu tujahak. Jadi jagalah Allah, ingatlah Allah, niscaya Allah akan niscaya engkau akan menjumpai Allah di hadapanmu. Wa iza sa'alta fas'alillah. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Dan jika engkau memohon perlindungan, mohon perlindunglah kepada Allah. Wa'lam, ketahuilah annal ummata law ijtama'u ala ay yanfa'uk la yanfa'uka illa bi syai'in kataballahu lak. Ketahuilah, jika umat ini berkumpul ingin memberikan sesuatu manfaat kepadamu, lam yanfa'uka illa bi syai'in katabahu Allahu lak, kecuali apa yang telah Allah berikan manfaat di dalam ketetapan Allah, dalam takdir Allah. Waladzi tama'ala ay yadurruk lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu alaik. Begitu juga sebaliknya, jika manusia berkumpul ingin memberikan engkau mudarat, niscaya mereka tidak akan bisa memberikan mudarat kepadamu kecuali sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat dan tinta pun telah kering. Maksudnya semuanya itu telah dicatat di Lauh Mahfuz. Di Lauh Mahfuz, dan itu telah ditentukan dalam takdir Lauh Mahfuz yang kitab terjaga, itu telah dicatat seluruh kejadian di alam semesta sampai hari kiamat, telah ditentukan semuanya. Siapa yang akan masuk surga, siapa yang akan masuk neraka, itu telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengenai tentang telah ditentukan oleh Allah siapa yang telah masuk surga, siapa yang akan masuk neraka, ketika itu diketahui oleh sahabat, ada yang bertanya kepada Nabi semacam ada sesuatu yang aneh. Kayak seandainya demikian ya Rasulullah, untuk apa kita beramal lagi? Kan sudah ditentukan siapa masuk surga, siapa masuk neraka. Lalu kata Nabi SAW bahwasanya i'malu, bukan salah, i'lamu itu ketahuilah, tapi ini i'malu, beramalah, karena seseorang itu akan dimudahkan sesuai dengan apa yang telah ditakdirkan kepadanya. Jadi orang-orang yang telah ditakdirkan oleh Allah sebagai penghuni surga, maka itu Allah akan memudahkannya untuk melakukan amal soleh. Begitu juga orang-orang yang telah ditakdirkan penghuni neraka, itu Allah akan jauhkan dari hatinya tersebut dari keimanan kepada Allah. Dan bagaimana takdir itu telah mendahului, di hadis yang lain, riwayat yang lain disebutkan bahwasanya penduduk surga seseorang yang beramal dengan amal soleh, sehingga orang-orang mengatakan ini akan menjadi penduduk surga. Namun menjelang wafatnya, seolah-olah surga itu satu jengkal dari jaraknya dengannya. Tetapi di akhir hayat, karena telah ditetapkan jadi ahli neraka, akhirnya di akhir hayatnya dia berbuat maksiat, maka wafatlah dia dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, maka dia masuk neraka. Begitu juga sebaliknya, orang-orang yang senantiasa berbuat jahat sehingga orang-orang menilainya, ini orang ini akan masuk neraka ini. Tidak ada
amal kebaikannya yang nampak. Lalu di penghujung ayatnya, sebagaimana tadi seolah-olah neraka itu satu jengkal jaraknya dengannya, lalu Allah palingkan hatinya kepada kebaikan. Di penghujung hayatnya dia bertobat kepada Allah sehingga akhirnya dia dimasukkan ke dalam surga. Ini semuanya tentang hak veto bahasa kita, dalam tanda kutip, wewenang Allah, siapa yang akan masuk surga, siapa yang masuk neraka. Tidak boleh kita menjustis, misalnya, oh engkau akan masuk neraka, engkau tidak, itu Allah. Ada sebuah kisah di riwayat yang lain bahwasanya seseorang mengingati temannya begini. Akhirnya tidak sabar dia dengan dakwahnya, ajakannya, lalu terucap dari lisannya, kalau begini engkau akan masuk menjadi ahli neraka. Namun ketika di akhirat, maka semuanya berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, diminta pertanggungjawabannya. Allah marah terhadap orang yang mengatakan orang yang pelaku maksiat tersebut menjadi penghuni neraka. Apakah engkau yang memiliki surga neraka yang akan memasukkan orang ke dalam neraka? Karena murka Allah, maka dia tidak dengan amalnya tersebut yang seolah-olah baik semuanya sehingga memvonis temannya masuk neraka, maka akhirnya dia yang dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu wewenang Allah. Kita hanya berusaha, seandainya ada orang yang melewati atau melintasi jalan keburukan, kita ingatkan, kita dakwah, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Tetapi dia tidak mau, kita tetap tidak boleh kita memvonis. Begitu juga sebaliknya, seandainya ada seseorang itu berbuat baik, maka kita tidak bisa. Ada satu lagi kisah yang teringat, di suatu peperangan jihad di jalan Allah, menegakkan kalimat Allah, ada seseorang yang gagah berani dalam berperang sampai masuk ke barisan, memporak-porandakan barisan musuh. Orang-orang mengira ini hebat, ini orang-orang yang berani, seorang yang mujahid, karena dia ditemukan meninggal ketika itu. Lalu kata Nabi SAW, karena Nabi mendapatkan wahyu, ada malaikat Jibril yang menyampaikan berita. Lalu Nabi sampaikan, tidak, dia adalah ahli neraka. Lalu heranlah, karena dari kasat mata orang yang melihat, dengan gagah perkasanya dia berperang melawan musuh Allah, seolah-olah dia itu mati dalam keadaan sebagai seorang mujahid, seorang yang mati syahid. Lalu kata Nabi, ketika dia luka parah, banyak lukanya, lalu dia tidak tahan dengan rasa sakitnya, lalu bunuh diri. Dia ditancapkannya pedangnya ke tanah, lalu dibunuhnya dirinya. Akhirnya dia dengan kondisi tersebut masuk neraka dia. Jadi ada sesuatu tentang surga dan neraka, itu adalah wewenang Allah. Ada seorang beramal, tetapi amalannya tak satu pun tidak diterima oleh Allah karena ria. Ibadahnya bukan karena Allah, tetapi karena dipuji manusia. Ini hati-hati. Ada seseorang yang berdosa, kita tidak tahu. Mungkin kita lebih dahulu meninggal, lalu kita meninggal, sepeninggal kita dia bertobat kepada Allah. Ini hati-hati kita. Jadi kita berusaha senantiasa berjalan menuju jalan Allah, dan kita berdoa kepada Allah agar diberikan ketetapan hati. Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik, atau ya musarrifal qulub, tetapkan hatiku dalam ketaatan kepadamu. Taib. Tadi terakhir dalam surah At-Talaq ya. Kemudian ayat yang terakhir dibawakan di sini dalam surah Al-Anfal, ayat yang kedua. Tafadhal. Orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah
Ini ayat yang terakhir dibawakan oleh Imam Nawawi tentang tawakal. Baik tadi ada keyakinan, ada juga tawakal. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut. Ini salah satu ciri-ciri orang yang beriman. Perhatikan ayat ini, kembalikan kepada diri kita. Apakah ketika ayat-ayat Allah dibacakan, kita mendengar ayat Allah, bertambah keimanan kita, gemetar hati kita? Kalau belum ada, berarti belum muncul keimanan yang sebagaimana diharapkan di ayat ini. Misalnya imam kita membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan membaca ayat, tidak ada pengaruh dalam hati kita. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, diantaranya Abu Bakar As-Siddiq, ketika mendengar bacaan Nabi SAW, berlinang air matanya, keluar air matanya, bergemuruh dadanya, karena keimanan yang ada di dalam hatinya. Taib, kita tambahkan sedikit bahwasanya ada sebuah riwayat dari Ibnu Abbas bahwasanya orang-orang munafik tiada sesuatu pun dari sebutan nama Allah yang dapat mempengaruhi hati mereka. Ini kondisi orang munafik yang hati mereka sakit. Jadi walaupun disebut nama Allah, walaupun dibacakan ayat Allah, tidak mempengaruhi hati mereka untuk mendorong mereka untuk mengerjakan hal-hal yang difardukan. Mereka sama sekali tidak beriman kepada sesuatu pun dari ayat Allah, tidak bertawakal, tidak solat apabila sendirian. Karena di hadis yang lain disebutkan bahwasanya askalu salata 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Jadi salat yang paling berat atas orang munafik salat isya dan fajar. Kenapa? Zaman dahulu penerangannya bukan pakai listrik kita sekarang ini. Zaman dahulu hanya penerangan seadanya, obor dan seterusnya. Jadi ketika malam semakin kelam, diantaranya waktu isya dan waktu subuh, itu mereka tidak hadir di Masjid Nabawi. Jadi mereka itu yang menampakkan sholatnya zuhur, asar, dan maghrib. Ini orang-orang munafik. Apalagi mereka kalau sholat sendirian, misalnya sholat sunnah di rumah, itu mereka tidak lakukan. Dan tidak menunaikan zakat. Jadi mengenai orang-orang munafik. Adapun orang-orang yang beriman, sebagaimana disebutkan ayat tersebut, maka apabila dibacakan, disebut ayat Allah, bertambah iman mereka, lalu gemetar hati mereka karena takut kepada Allah, gemetar hati mereka, dan mereka mengerjakan semua perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sebagian yang kita sebutkan. Jadi kalau untuk banyak mengambil faedahnya, silahkan merujuk kepada kitab-kitab tafsir seperti tafsir Mukatsir yang mu'tabar, tafsir atau yang lebih ringkasnya tafsir As-Sa'di. Jadi kita 7 ayat yang baru saja kita bahas itu akan menambah pengetahuan kita tentang ayat tersebut. Jadi kita kalau bisa tadabbur juga, mentadabburi ayat Allah, memahami ayat-ayat Allah sehingga semakin pahamlah. Karena disebutkan tadi bahwasanya salah satu orang-orang yang ada keyakinan di dalam hatinya, yaitu adalah orang-orang yang memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita bawakan dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala di awal kajian tadi di ayat Az-Zariyat, wa fil ardi ayatul lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Jadi mereka banyak mendapatkan, mengambil manfaat dari ayat-ayat Allah, baik itu ayat-ayat Allah berupa firman Allah atau tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini, dengan pergantian siang dan malam, perputaran matahari, rembulan, bintang dan seterusnya, dan seluruh makhluk Allah. Itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bab yakin dan tawakal di bab yang ke-7, ayat-ayatnya 7 ayat itu telah kita pelajari bersama-sama, dan tersisa pembahasannya tentang hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi yang insyaallah akan kita lanjutkan
di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pemahaman terhadap kita, dan adapun ilmu yang kita dapatkan merupakan karunia dari Allah, itu bisa kita amalkan. Karena ilmu itu bukan tujuan, hanya sarana, adapun tujuannya adalah itu diamalkan. Allah berfirman menyebutkan bahwasanya yang dibalas itu bukan ilmu, bukan pengetahuan kita, tetapi amalan kita. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka Allah akan membalas apa yang telah kita amalkan. Alhamdulillah, maka kita akhiri pembahasan kita di kesempatan malam yang berbahagia ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.